Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita ke satu lagi metode, yaitu eh, analisis dua komponen tanpa pemisahan. Penentuan komponen dalam campuran. Jadi, kita itu bisa menentukan dua kadar analit sekaligus dalam satu campuran tanpa kita harus memisahkan terlebih dahulu menggunakan metode spektroskopi. Ya, kalau Anda punya campuran yang di situ ada dua buah analit, kemudian Anda mau tentukan dengan lebih cepat, tidak usah memisahkan terlebih dahulu, itu bisa dengan menggunakan metode spektroskopi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya dua bahan yang bercampur itu, dua zat yang bercampur itu memiliki serapan, ya dia bereaktif di bawah, dia reaktif secara cahaya. Artinya kalau dia diberi paparan cahaya, dia akan merespon, memberikan reaksi di mana masing-masing reaksinya itu, masing-masing serapannya itu maksud saya ya, masing-masing serapannya itu berbeda jauh. Artinya panjang gelombang maksimum yang diserap dua bahan tersebut harus berbeda. Berbeda itu selisihnya paling tidak sampai 100 nanometer. Jadi kalau saya punya campuran, misalkan nih, di sini saya masukkan A, ini saya masukkan B ya, itu ya. A dan B itu harus menyerap radiasi elektromagnetik dulu. Nah, gitu ya. Nah, menyerapnya itu harus berbeda. Artinya jangan sama. A dan B menyerap di panjang gelombang maksimum misalkan 400 nanometer. B menyerap di panjang gelombang maksimum misalkan 500 nanometer. Nah, cukup berbeda kan? 100 nanometer ya perbedaannya. Nah, seperti itu bisa. Ya, seperti itu. Ini 500, ini 400. Seperti itu bisa kita ukurkan bareng. Tapi kalau ternyata campurannya itu menyerapnya itu tidak berbeda jauh selisih panjang gelombang maksimumnya, misalkan satunya 300, satunya 350. Nah, itu nggak bisa. Nanti akan ada banyak kesalahan gitu ya. Yang metode seperti ini, yang bisa memenuhi seperti ini bisa disebut dengan metode analisis dua komponen tanpa pemisahan. Campuran dua senyawa atau lebih yang mempunyai spektra saling tumpang tindih dapat ditentukan secara simultan, secara berbarengan ya. Jadi, kira-kira yang bisa menyerap pada panjang gelombang 400 sampai 800 kemarin apa syaratnya? Harus senyawa yang bagaimana? Kalau Anda mau punya larut, kalau Anda mau mengukur dengan metode spektroskopi visible, berarti larutannya harus apa? Kalau daerah 400 sampai 800 nanometer itu daerah apa? UV vis, Bu. Visible saja, bukan UV. Kalau UV vis itu berarti 200 sampai 800. Kan dipecah ya? 200 sampai 400 itu UV, 400 sampai 800 visible. Kalau UV, daerah UV 200 sampai 400 itu biasanya senyawanya tidak berwarna, ya. Senyawanya tidak berwarna, tapi kalau 400 sampai 800 pasti senyawa berwarna, yaitu senyawa-senyawa yang bisa menyerap di daerah panjang gelombang visible. Visible itu 400 sampai 800. Kenapa senyawa berwarna? Sesuaikan saja dengan namanya untuk memudahkan. Visible itu berwarna. Nah, visible itu nampak. Ya, dia nampak. Visible itu mata kita bisa melihat perbedaannya. Nah, begitu ya. Nah, saya coba ingatkan lagi. Ini loh buktinya. Senyawa-senyawa berwarna itu. Nah, ini 400 sampai 700 itu pasti senyawanya berwarna. Gitu ya. Nah, yang diserap adalah warna komplemennya. Misalkan kalau larutan Anda warna biru, dia akan menyerap di daerah 435, di mana warna cahayanya itu adalah warna kuning. Oh, ini warna larutannya balik, warna larutannya biru, maka dia akan menyerap panjang 595 sampai sekian, di mana warnanya itu jingga. Warna cahaya yang diserap itu jingga. Warna remnya itu jingga gitu loh. Kalau Anda punya warna hijau kebiruan, warna cahaya yang diserap itu warna merah, di mana panjang gelombangnya adalah, nah ini. Nah ya, saya kira itu untuk mengingatkan kembali tentang warna larutan dan serapannya. Nah, sekarang kembali ke sini. Kalau saya punya dua buah campuran senyawa ya, itu bisa ditentukan berbarengan, asalkan
masing-masing zat yang bercampur itu memiliki panjang gelombang serapan, memiliki serapan pada panjang gelombang maksimum yang berbeda, ya. Masih ingat menentukan panjang gelombang maksimum? Kita tinggal masukkan sampel, ya. Kemudian akan kita masukkan sampel dalam instrumen, kemudian instrumennya kita setting. Saya mau melihat pola serapan dari sampel saya ini panjang gelombang dari 400 sampai 800. Nanti dia akan jalan tetet gitu ya. Nah, ini seperti ini polanya. Nah, nanti biasanya begini. Ini panjang gelombang maksimum misalkan begini. Ya, ini adalah absorbansinya. Ini panjang gelombang yang Anda inginkan berapa? Saya mau lihat polanya dari 200 sampai misalkan 500 ya gitu ya. Nah, itu panjang gelombang maksimumnya di mana? Di sini nih. Nah, ini panjang gelombang maksimum. Nah, di sini. Itu ya. Nah, sudah. Menurut hukum Bir, absorbansi total dua zat atau lebih itu pada satu panjang gelombang tertentu akan sama dengan penjumlahan absorbansi dari masing-masing zat tersebut. Sehingga untuk dua zat dan X dan Y, nah ini misalkan zat yang bercampur itu adalah X ya. Nih, misalkan yang bercampur itu adalah X dan Y. Saya punya labu kimia, gelas kimia gitu ya, nggak ada tutupnya kan. Di sini saya masukkan campuran X. Di sini juga ada Y. Ya, di mana X dan Y itu memiliki lambda Mach yang berbeda. Lambda Mach ya, M ya, max. Duh, kecil banget nih. Gini aja lambda Mach yang berbeda. Ketika ini bercampur, nanti kemudian diukur dengan absorbansi, maka nanti panjang gelombang, maka absorbansi yang dihasilkan, serapan yang dihasilkan oleh campuran ini itu sebetulnya adalah akumulasi dari absorbansinya X ditambah absorbansinya Y. Ya kan? Karena hukum Lambert-Beer kan berlaku ini. Masih ingat ini Anda? Nih. Nih. Ini loh. Kalau ada dua buah senyawa saya campur atau 3 buah senyawa pun kita campur, kemudian kita ukur, maka yang terbaca itu adalah A total. Serapannya dari senyawa X, senyawa Y, senyawa Z atau apapun dalam larutan itu. Ada berapa macam senyawa ketika saya masukkan pada instrumen, nanti ada A total, serapan total. Serapan total itu ya serapan dari masing-masing senyawa tadi. Nah, maka kalau ada 2 buah senyawa saya campur, kemudian diukur absorbansinya berapa, absorbansi yang dibaca instrumen itu adalah campuran dari absorbansi masing-masing senyawa tadi. Kalau senyawanya X dan Y, maka A totalnya adalah A. A totalnya adalah A dan absorbansinya X dan absorbansinya Y gitu. Nih ya. A total sama dengan absorbansinya X ditambah absorbansinya Y gitu kan? Ya, sudah ya. Nah, sekarang maka ini setiap AX itu berapa? Setiap A itu apa? Sama dengan apa hukum Lambert-Beer-nya? A, B, E, A, B, C ditambah A, A-nya X ya. Tambah A-nya Y, B, C-nya Y. Ya kan? Ini A. Nah, coba. Kok bisa gini, Bu? Iya. Setiap A, apa sih rumusnya A? A, B, C kan? Anda sudah tahu ya. A sama dengan A, B, C kan? Rumus Lambert-Beer kan seperti ini. Ya. A sama dengan A, B, C. Ya, di mana kalau A, X berarti A, B, C-nya X, kalau A, Y ya A, B, C-nya Y kan begitu. Nah, ini adalah A total. Maka di sini A sama dengan A total sama dengan AXB plus CX-nya senyawa X
ditambah AYB plus CY-nya senyawa Y. Nah, gitu. Kenapa B-nya tetap? Ya kan B-nya 1. Nah, iya kan? Nah, artinya ini miliknya senyawa X, ini miliknya senyawa X, kalau ini miliknya senyawa Y, gitu ya. Sudah. Atau ini bolehlah sama ya, ditulis lagi. Dari gambar di samping terlihat bahwa A total itu sama dengan AX1 plus AY1. Bentar ya. Ada gangguan mata ini kayaknya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini. Dan sudah. Sekarang ya, Anda sudah tahu kan konsep di sini. Kemudian kita pastikan lagi. Fungsi sekarang tugas kita itu kan mencari CX berapa, CY berapa. Gitu kan? Dan fungsinya apa sekarang menentukan ini? Kita mencari CX berapa, CY berapa tanpa harus kita pisahkan terlebih dahulu. Dari gambar ini terlihat bahwa total sama dengan AX1 plus AY1 ditambah dan seterusnya dan ini. Kok bisa ada ini? Coba sekarang perhatikan. Oke. Masih ingat ya mahasiswa sekalian, kalau kita mau menentukan analisis kuantitatif, kita harus menyiapkan larutan standar. Ya, kita harus menyiapkan larutan standar ya. Nah, larutan standarnya seperti apa? Ini. Kita harus tahu dulu apa sih yang nyampur di sini. Oh, yang nyampur itu misalkan nih karena ini dalam ini diserap pada panjang gelombang visible, maka kan berwarna. Berwarna biasanya senyawa kompleks. Senyawa kompleks misalkan apa nih? Amonium permanganat dan kalium bikromat. Nah, misalkan ya K2 Cr2O7 sama KMNO4. Nah, gitu ya. Itu kan larutan yang berbeda jauh serapannya. Artinya mereka satunya biru, satunya apa ini kemarin itu biru sama kuning kalau nggak salah ya, terus dicampur gitu ya. Nah, kita siapkan larutan standarnya. Ketika kita buatkan larutan standar, kita ukur dulu berapa panjang gelombang maksimumnya X, misalkan X itu adalah KMNO4, K-nya ya, MN-nya, kemudian Y itu CR-nya. Ya, KMNO4 permanganatnya. Kemudian ini CR-nya ya. Nah, ketika untuk panjang gelombang maksimumnya MN itu ternyata polanya begini. Nih gini. Kemudian ketika menentukan panjang gelombangnya CR itu polanya begini. Nih. Ya. Nih seperti ini. ICY maksud saya. Ya, jadi ketika menentukan panjang gelombang maksimum kromat, polanya begini. Kalau MN polanya seperti ini. Gitu ya. Nah, dari sini kita lihat ternyata pada saat panjang gelombang maksimumnya pada saat panjang gelombang maksimumnya CX ternyata CY itu juga menyerap pada panjang gelombang maksimumnya MN, ini MN ya, CX ya. Ternyata CR itu, krom itu juga menyerap, ini buktinya. Ya. Sebaliknya begitu juga ketika pada panjang gelombang maksimumnya krom, ternyata MN juga menyerap nih. Ada serapan. Sehingga kalau dicampur nanti polanya akan begini. Nah, kok bisa begini Bu? Iya, karena ini ada tambahan dari campurannya tadi. Prinsipnya atau artinya masing-masing campuran, masing-masing analit itu ternyata saling ikut menyerap pada panjang gelombang masing-masing gitu loh. Ya, pada panjang gelombang maksimumnya, saya ulang, pada panjang gelombang maksimumnya MN, CX, ini kan ada pola, kita buat pola dulu. Maksudnya kita cek dulu ya. MN berapa sih? Bagaimana sih panjang gelombang maksimumnya? Oh, ternyata polanya seperti ini. Kemudian CR gimana? Krom bagaimana pola panjang gelombang maksimum? Oh, seperti ini. Nah, dari sini kita tahu ternyata pada panjang gelombangnya MN, krom itu juga menyerap nih. Kan lumayan tuh menyerap. Pada panjang gelombang maksimumnya CY, krom, MN juga menyerap. Sehingga nanti campurannya itu nanti akan seperti ini polanya. Pasti kan? Paham nggak sampai sini? Karena ini tambahan dari campurannya itu, ya. Pada panjang gelombang maksimumnya MN,
ada serapan CR, pada panjang gelombang maksimumnya CR, krom, ya, ada serapan dari MN. Nah, ini kalau sudah seperti ini, baru kemudian kita siapkan larutan standar tadi, ya. Dari gambar di samping terlihat bahwa pada serapan A1, nih, pada panjang gelombang yang pertama, ya, pada panjang gelombang yang pertama itu ternyata kita ukur pada dua panjang gelombang ya. Pada panjang gelombang pertama, misalkan panjang gelombangnya MN nih, yang pertama kan MN ya. Misalkan berapa nih? Saya tulis 500 nanometer. Pada panjang gelombang maksimumnya CR misalkan 600 gitu ya. Nah, pada saat seperti ini, ya, pada panjang gelombang maksimumnya MN atau A1 gitu ya. MN itu anggap yang pertama 1, itu kan berlaku ini. AX1 plus AY1 artinya adalah akumulasi dari serapannya MN dan CR pada panjang gelombang 1, pada panjang gelombang 500. Kemudian pada yang kedua, pada daerah yang di sini itu juga ada serapan. Nah, ini loh. Adalah akumulasi dari serapan dari MN dan CR juga. Paham nggak sampai sini? Kalau sudah sampai sini, maka kemudian kita terjemahkan. A itu apa sih? ABC, ABC. Ya, AX1 maka ABC-nya X, AY1 ABC-nya Y. AX2 ABC X-nya pada panjang gelombang 2, AY2 ABC-nya Y pada panjang gelombang 2. A1 itu 500, artinya pada panjang gelombang pertama. A2, duanya itu pada panjang gelombang yang kedua 600. A1 dan A2 diukur dengan spektrofotometer, maka dari sini dengan mengukur observasi larutan standar X dan Y pada panjang gelombang ini. Oke, gini aja ya. Saya beri contoh soal ya. Mahasiswa sekalian, ini maksudnya metode ini itu nanti akan dipraktikumkan. Ya. Jadi saya tidak tahu bagaimana mekanisme praktikum di sisa-sisa setengah semester ini kan. Ini alhamdulillah sudah mulai reda ya, sehingga Anda kan bisa mulai aktivitas, bisa mulai ke kampus. Kemungkinan kan untuk instrumen kan akan ada praktikumnya. Nah, yang dipraktikumkan tuh ini, gitu ya. Entah materi ini maksud saya, entah modelnya nanti harus daring, maksudnya harus luring, datang ke lab untuk materi ini ya, atau menggunakan video. Nah, sekarang saya tanya, Anda kan ada praktikum nih, ya enggak Pak Karmanto ya? Iya, Bu. Ada. Nah, itu gimana mekanismenya? Luring, Bu. Luring. Ada sudah mulai? Belum ya? Sudah, Bu. Sudah mulai. Oh. Kemarin kelompok 1. Oh, alhamdulillah. Apa tema topiknya? Kemarin kelompok 1, Imam. Apa kelompok 1 yang dipraktikumkan? GC bukan? Kalau yang saya dengar kemarin itu mengoperasikan spektrofotometer, Bu. Oh ya, udah bagus lah. Nggak apa-apa. Ya sudah, alhamdulillah berarti bagus. Ya, nanti ini yang termasuk ada dalam praktikum sebenarnya, tapi mungkin belum diberikan yang minggu ini, bisa jadi minggu berikutnya. Nah, untuk ini pada prinsipnya Anda sudah saya informasikan bahwa ada penjumlahan akumulasi ya. Terus contoh soalnya bagaimana? Ini contoh soal. Oh, ini bukan contoh, ini soal karena tidak ada jawabannya. Saya akan berikan jawabannya. Bukan yang ini tapi ya, contoh soal yang lain. Sebentar. Biar saya nggak usah ngetik. Kayaknya sudah pernah saya share ke mahasiswa. Saya kirim di grup ya. Saya dikirim di grup ya. Spektroskopi analitik. Sudah, saya kirim di grup. Coba dicek kalau sambil bawa handphone. Itu adalah contoh untuk
menyelesaikan ini soal analisis dua komponen tanpa pemisahan, ya.